AC Milan dilaporkan ingin membawa Bryan Cristante kembali ke San Siro dari Roma musim panas ini karena masa lalunya di akademi muda mereka akan memiliki manfaat tambahan. Namanya, Santer bakal balik kampung ke kota Milan akhir musim Liga Italia 2021-2022. Rossoneri akan kehilangan Frank Kessie secara gratis dan Bryan Cristante bisa menjadi pilihan untuk menggantikannya. Dikutip dari Football Italia, Inter Milan telah menolak tawaran 60 juta euro atau setara dengan 928 miliar rupiah dari Manchester City untuk Alessandro Bastoni. Namun, menurut laporan tersebut, Inter Milan tidak akan bisa menolak jika tawarannya jauh lebih tinggi. Pelatih City, Guardiola, punya alasan tertarik pada Bastoni karena bek ini dianggap sebagai pewaris Leonardo Bonucci dengan karakteristik yang sama, bertindak sebagai playmaker. Legenda AC Milan Demetrio Albertini mengklaim kepastian gelar juara Serie A Italia 2021-2022 berada di tangan pasukan Stefano Pioli. Untuk itu, ia menyarankan Rossoneri harus tetap tenang dan menjaga konsentrasi. Akhir pekan nanti, Milan dapat memenangkan Scudetto ke-19 sekaligus mengakhiri puasa gelar dalam 11 tahun terakhir. Dengan keunggulan 2 poin dari Inter, Milan hanya butuh minimal hasil seri saat melawat ke markas Sassuolo di pekan terakhir Liga Italia musim ini. Presiden UEFA Alexander Severin menolak memprediksi pemenang final Liga Champions. Sebagai orang nomor 1 di tubuh UEFA, ia tak mau berpihak pada satu tim. Real Madrid dan Liverpool dikatakannya punya keunggulan masing-masing. Severin sendiri mengaku terkejut dengan keberhasilan Los Blancos lolos ke final Liga Champions dan mengibaratkannya seperti kucing yang memiliki 9 nyawa karena mampu melewati masa-masa sulit. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, klub London Arsenal tertarik merekrut gelandang Manchester City Ilkay Gundogan. Pemain internasional Jerman itu telah bersama The Citizen sejak musim panas 2016, tetapi dia sekarang tampaknya ingin mencari tantangan baru. Gundogan yang juga diincar Barcelona akan menjadi tambahan kekuatan bagi lini tengah Arsenal jika meriam London mampu mendapatkan jasanya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menegaskan ketertarikannya kepada penyerang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Spekulasi masa depan Mohamed Salah dan Sadio Mane menyebabkan munculnya pembicaraan tentang potensi transfer Mbappe. Namun The Reds harus siap gigi jari, karena kemungkinan besar Mbappe akan merapat ke Santiago Bernabeu. Setelah ditinggal Antonio Conte musim panas lalu, Inter Milan kemudian membajak Simone Inzaghi yang tengah bernegosiasi terkait perpanjangan kontraknya di Lazio. Inter sendiri langsung mengikat Inzaghi dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Namun kini menurut BP Marotta, selaku direktur Inter Milan, pihaknya sejatinya sempat mengontak Massimiliano Allegri yang tengah menganggur setelah kontraknya di Juventus habis pada akhir musim 2018-2019. Dilansir dari Daily Mail, Manchester City menargetkan bek kiri Brighton Albion Marc Cucurella. Cucurella punya kemampuan bagus sebagai pemain bertahan. Tak ada bek sayap di Liga Premier yang memenangkan penguasaan bola lebih dari 241 kali Cucurella. Untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Spanyol itu, The Citizen wajib mengeluarkan uang sebesar 30 juta pounds. Guardiola sendiri melihat Cucurella sebagai pemain yang dapat memecahkan masalah bek kiri klub. Klub asal Jerman Eintracht Frankfurt sukses menjadi juara Europa League 2021-2022 setelah mengikat Rangers. Pada laga final di Seville Kamis dini hari tadi, Joe Aribo membawa Rangers unggul 1-0 di menit ke-57. Namun, Frankfurt menyamakan skor melalui Rafael Santos Borré 10 menit berselang. Skor 1-1 bertahan hingga 90 menit plus babak perpanjangan waktu 30 menit. Pada drama adu penalti, kelima penendang Frankfurt berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan satu penendang Rangers, yakni Aaron Ramsey yang menjadi algojo keempat, gagal menjebloskan bola ke dalam gawang. Ini merupakan trofi Eropa pertama Frankfurt dalam 42 tahun terakhir.
Kevin Trapp jadi pahlawan kemenangan Eintracht Frankfurt atas Rangers di final Liga Eropa 2021-2022. Trapp melakukan 5 penyelamatan selama duel berlangsung. 3 di antaranya dilakukan di menit-menit akhir babak extra time, termasuk upaya Ryan Gant di depan mulut gawang. Puncak dari performa brilian Kevin Trapp terjadi di babak adu penalti ketika ia menghentikan tembakan Aaron Ramsey pada drama adu tos-tosan. Bintang Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang mengambil keputusan mengejutkan. Aubameyang, setelah 13 tahun bermain di level internasional, telah memutuskan pensiun dari timnas Gabon. Seperti dikutip dari Football Espana, keputusan pemain berusia 32 tahun itu diumumkan melalui sebuah surat terbuka untuk fans Gabon. Italia digadang-gadang bisa menggantikan posisi Ekuador di Piala Dunia 2022 andai negara itu jadi disanksi FIFA. Azzurri merupakan tim tertinggi di peringkat FIFA saat ini yang gagal lolos fase kualifikasi. Tapi, semua rumor ini dibantah mentah-mentah oleh Presiden FIGC, Gabriele Gravina. Kansnya 0. Eropa punya 13 tempat dan semuanya sudah terisi. Kalau ada posisi yang lowong di Amerika Selatan, ya itu akan jatuh ke tangan negara Amerika Selatan. Penyerang Adana Demirspor, Mario Balotelli, mencetak golnya yang ke-14 musim ini untuk Demirspor kendati timnya kalah 3-2 di NEF Stadium. Namun, mantan striker timnas Italia itu bangga dengan golnya yang spektakuler seperti yang ditunjukkannya dalam unggahan di media sosial. Balotelli sukses membungkam supporter Galatasaray yang sangat bising ketika ia hendak melakukan sepakan bebas. Juventus sedang bernegosiasi dengan Paul Pogba yang masa depannya di Old Trafford tengah dispekulasikan. Dan berbagai kabar dari Italia mengaitkan transfer ini dengan kemungkinan kepergian Weston McKennie. Sang gelandang timnas Amerika Serikat sudah menepi sejak bulan Februari lalu karena cedera metatarsal dan Juventus disebut siap untuk mendengarkan penawaran dari klub lain kepadanya. Nottingham Forest selangkah lagi masuk ke pentas Premier League setelah berhasil lolos ke babak playoff divisi Championship Rabu 18 Mei. Nottingham Forest berhasil lolos ke babak final playoff setelah mengalahkan Sheffield United lewat tendangan adu penalti dengan skor 3-2. Di final playoff, juara 2 kali Liga Eropa itu akan menghadapi Huddersfield Town. Sebagai tambahan informasi, terakhir kali Nottingham Forest berpentas di Premier League adalah musim 1998-1999. Chelsea telah menyiapkan rencana matang untuk mengamankan tanda tangan Jules Koundé dari Sevilla hanya jika sanksi yang dikenakan terhadap klub London itu berakhir. Seperti Chelsea, Sevilla juga ingin melakukan kesepakatan sedini mungkin agar pengganti Koundé dapat ditandatangani dan segera dipercepat. Dikutip Gol pada Rabu 18 Mei, pemain 23 tahun itu memiliki kesepakatan lisan tentang pindah musim panas ini dan ingin pindah ke Stamford Bridge setelah pembicaraan gagal tahun lalu. Ini adalah hari bersejarah bagi sepak bola di Amerika Serikat. Federasi Sepak Bola Amerika Serikat, Asosiasi Pemain Tim Nasional Wanita Amerika Serikat, dan Asosiasi Pemain Tim Sepak Bola Nasional Amerika Serikat telah menyetujui persyaratan perjanjian perundingan bersama pertama tentang gaji pemain. Mereka sepakat menyetarakan gaji pemain pria dan wanita. Selain itu, mereka juga menetapkan standar global untuk bergerak maju dalam sepak bola internasional. Paulo Dybala belum juga mengambil keputusan final terkait masa depannya. Dilansir dari Football Italia, di tengah santernya kabar kepindahannya dari Juventus ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini, Jose Mourinho berusaha meyakinkan sang pemain untuk bergabung ke timnya AS Roma. Mourinho akan butuh dukungan dari pemilik klub untuk mendapatkan Dybala karena gajinya cukup tinggi. Dilansir Football Italia, Paulo Dybala tampaknya memberi kode kepada Inter Milan yang tengah memperjuangkannya. Kabarnya, Dybala telah membeli rumah baru di kota Milan dekat dengan markas Inter. Menjadi sebuah sinyal apakah Dybala akan berganti kostum Inter Milan musim depan atau justru pergi ke klub lain.
Sergej Milinkovic-Savic dikabarkan akan meninggalkan Lazio pada akhir musim nanti. Hal tersebut sudah dikonfirmasikan agennya yakni Mateja Kezma. Milinkovic pun tentu saja langsung diincar oleh sejumlah klub elit Eropa. Salah satunya adalah Manchester United. Akan tetapi, ia dikabarkan tak akan pindah ke Old Trafford jika cabut dari Lazio. Corriere dello Sport menyebut Milinkovic-Savic lebih memilih untuk bertahan di Italia saja musim depan. Football Italia melaporkan Napoli tertarik untuk menampung Miralem Pjanic. Saat ini sang pemain masih terikat kontrak dengan Barcelona. Namun, sepanjang musim 2021-2022, ia menjalani masa peminjaman di Besiktas. Klub raksasa Turki itu kabarnya siap melepas Pjanic di musim panas 2022. Akan tetapi, Pjanic kemungkinan tak akan berkostum Barca lagi karena ia tak masuk rencana pelatih Xavi Hernandez. Rumor Robert Lewandowski merapat ke Barcelona kian ramai. Striker Polandia itu membahas Barcelona di ruang ganti Bayern Munchen. Seperti dilaporkan Marca, Lewandowski melakukan percakapan telepon dalam bahasa Polandia. Dalam pembicaraannya, Lewandowski tampak kesal. Dikabarkan berkali-kali ia melontarkan kata Barcelona yang kemudian terdengar rekan setimnya.